Halo guys, selamat datang di channel ini. Dan di episode sebelumnya kita udah membahas apa itu tipe data dan apa itu variable. Nah, sekarang kita akan lanjut ke if else statement. Dan di episode kemarin gue sempat bilang ya bahwa episode sekarang tuh ngebahas list. Namun sebelum ke list lebih baik kita bahas if else terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya if else itu apa sih? Nah, if else itu adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan block code. Jadi dia tuh akan ngejalanin suatu kode jika kondisinya itu udah benar gitu guys. Dan di video kali ini kita akan nyelesain masalah studi kasus sistem penilaian otomatis. Nah, di sini studi kasusnya itu adalah seorang guru ingin ngebuat sebuah program sederhana nih agar bisa nentuin grade seorang siswa. Nah, di sini ada ketentuannya dan kita akan bikin ini bareng-bareng guys. Tapi sebelum kesini, gue akan kasih dasar-dasar dulu apa itu if else dan bagaimana cara ngegunainnya. Nah, untuk if else sendiri itu adalah kondisi ya. Jadi kode yang tadi udah dijelasin itu bakalan berjalan jika kondisinya benar. Dan nilai yang benar ini bisa berupa boolean dan mungkin harus boolean ya. Nah, di sini misal aku pengen nentuin umur seseorang. Dia tuh kategori dewasa atau muda gitu guys. Nah, misal kita punya sebuah variabel isinya tuh 10 ya. 10 tahun. Dan di sini ada sebuah kondisi di mana if ketika umur itu kurang dari 18, kita kategorikan sebagai anak-anak. Dan ketika ini nggak memenuhi, maka kita akan ngejalanin ini. Oke, dasarnya gini guys. Kode yang di sini berjalan ketika kondisi yang di tengah itu benar atau bernilai true. Sebaliknya, yang di sini berjalan ketika salah. Nah, cara kita tahu gimana salah atau benarnya, di sini kan ada kondisi nih pengecekan ya, dan kita udah punya sebuah variabel umur yang nyimpen isinya 10 yang kemarin kita bahas kan, dan itu tuh tipe datanya tuh integer ya kan. Nah, di sini kita cukup memasukkan if, yaitu jika, terus di sini ada apa yang mau dibandingin sama kalian. Nah, misal gue pengen ngebandingin umur gitu. Nah, jika umur itu kurang dari 18. Nah, ini tuh dibacanya jika umur itu kurang dari 18. Nah, kita tahu nih nilai umur itu 10, yang berarti ini tuh benar gitu, atau bernilai true. Karena kita 10 itu kurang dari 18 dan itu benar kan. Nah, maka yang dijalankan itu adalah print anak-anak. Oke, gue coba jalanin ya. Oke, di sini lagi menghubungkan guys, dan jika misalkan ini salah atau nggak sesuai yang ini, kode berikutnya yang akan dijalanin yaitu else, yang berarti dewasa. Oke, kita akan buat kode kita ini bernilai salah di sini. Maka kita cukup naikkan nilainya menjadi 19 atau 18 atau 20, 30, 100 ataupun berapapun bebas. Nah, nilai umur ini kan 19. Jika kita bandingkan di sini, 19 itu enggak kurang dari 18. 19 itu lebih dari 18 karena dia lebih besar kan. Nah, maka kode yang dijalankan itu bakalan ke bawah, yaitu ke else. Itu guys. Dan ini sebenarnya ke logika banget ya, dan nggak terlalu rumit juga. Nah, sekarang kalian udah tahu nih dasar-dasarnya ini. Kita akan lanjut ke studi kasus yang ini guys. Dan sebenarnya ini sama aja, cuman ini banyak aja kondisinya. Oh ya, ada satu lagi konsep yang ingin aku kenalin guys sebelum ke sana. Nah, di sini tuh ada yang namanya else guys. Else if. Nah, else if ini dia punya sebuah kondisi baru gitu. Nah, misal gini nih. Kita akan mengecek dari paling atas ya. Jika umur itu kurang dari 18,
Dan sebetulnya ini bakal bernilai false karena kita punya 19. Nah, maka kode berikutnya akan jalan ke bawah, yaitu ke elif atau else if. Nah, dicek lagi di sini. Umur tuh kurang dari 25 gak? Karena kita 19. Maka ini benar, ya kan? Maka kalau yang dijalanin, kalau ini dijalanin, apa sih yang keluar? Ada yang tahu gak? Oke, remaja ya. Maka yang keluar akan remaja. Nah, gimana sih cara agar dewasa keluar? Ya kalian falsein aja semuanya yang di sini, atau salahin aja. Maka dia harus di atas 25, 26 misal, atau 25 juga bisa ya. Dan dia dewasa. Oke? Nah, sebelum ke sana, gue ingin ngenalin dulu. Ini tuh namanya operasi perbandingan ya. Jadi kalau kiri itu lebih besar. Ya, dan ini tuh ada banyak jenisnya. Misal ya, untuk kiri itu nandain, misal ya, A kurang dari B. Nah, itu nandain bahwa A itu kurang dari B. Dan jika misalkan A itu lebih dari B, maka A itu lebih dari B atau lebih besar dari B. Dan jika misalkan kita pengen sama denganin, maka A itu sama dengan B. Ya. Dan ada kondisi lain, jika misalkan A itu kurang dari sama dengan B, atau lebih dari sama dengan B, nah ini kondisinya itu disebutkan bahwa maka A itu kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau salah satu memenuhi itu bakalan terjalankan. Dan ataupun yang ini, yang lebih darinya ya, gini, lebih dari sama dengan, gitu guys. Jadi ada kondisi perbandingan kayak gini, dan itu bawa konsep yang aktif, yang kayak logika matematika guys, yang seperti ini nih. Mungkin kalian juga udah pernah belajar. Nah, misal, jangan di sini deh, di kode aja biar jelas. Misal kan, di sini kalian ada perbandingan or, atau dalam bahasa Indonesia itu atau. Nah, kondisi ini akan bernilai true jika salah satu ada yang benar, ya kan? Dan and atau dan, kondisi ini akan bernilai true jika dua-duanya benar, ya kan? Dan ada satu lagi, ini tuh disebutnya kebalikannya dari kedua itu, misal or, kebalikannya or, atau nor. Nah, ini tuh kondisi jika salah semuanya, ya. Jadi ketika salah satu benar, itu dia bakal bernilai false, atau nilai kebalikannya dari or, seperti itu. Dan jika salah semua, ini bakal bernilai true. Yang salah satu benar itu akan bernilai false. Dan untuk and juga ada yang namanya NaN. Dan ini kondisi di mana ketika salah satu atau tidak sama sekali bernilai benar, gitu guys. Dan ini kondisi yang paling umum ya, mungkin sudah pada belajar juga di penalaran umum. Dan untuk nanti file notebook ini akan gue share juga, jadi tenang aja, kalian gak perlu nyatet. Nah, di sini kita lanjut ke kasus kita nih guys, ya. Kita lanjut ke kasus kita yang ini. Kita udah punya seorang guru nih, ingin ngebuat sebuah program sederhana, ya. Kalian kebayang nggak ini programnya harus kayak apa? Ya, gampang kan? Kita cukup if, ya. Jika skor itu lebih dari sama dengan,
kita masuk ke kondisi pertama dulu yang grade A. Ya, itu skor siswa harus 90 hingga 100. Dia berada di rentang 90 hingga 100. Cara gampangnya, kita pakai N. Kenapa? Karena kalau kalian bayangin, N itu harus dua-duanya benar. Ya, yang berarti kalian itu harus berada di rentang 90, lebih dari 90, dan berada di rentang kurang dari 90. Maka faktor ini disebut N. Tapi kalau misalkan ini kita masukin OR, nah itu bakalan rusak kodenya guys, karena dia yang kurang dari 100 ini, kalau kita masukin 10, itu akan bernilai true. Padahal 10 itu gak masuk ke grade A gitu. Jadi kita harus pakai N, karena dua-dua kondisi ini harus true. Oke, nah sebelum itu, gue pengen bikin variabel skor dulu ya di sini. Skor itu kita kosongin aja, nanti kita isi. Nah di sini, ketika kondisi ini true, kita pengen ngasilin apa sih? Nah di sini tuh ngasilin grade A, gitu ya. Dan jika enggak, kita akan masuk ke kode grade B, yang dimana jika elif atau else if skor kita itu lebih dari sama dengan 80, ya kan? Nih, skor siswa 80 hingga 89, lebih dari sama dengan 80, berarti dia tuh harus ada di 80 dan ada di 89 gitu. Maka ya kodenya kayak gini, skor kurang dari sama dengan 89, ya kan? Dan print grade B. Lalu ada kondisi ketiga nih, bahwa grade C itu siswa tuh harus 70 hingga 79. Dan kita cukup kayak gini aja. Skor lalu lebih dari sama dengan 70. N skor itu kurang dari sama dengan 79. Dan kalau ini terpenuhi, kita munculkan grade C. Oke. Dan sekarang ke kondisi keempat. Kalau misalkan pengen D gitu, maka kita butuh elif lagi. Elif ini bisa banyak guys, bisa ratusan, bisa puluhan, bisa ribuan. Pokoknya banyak kalau elif ini. Tapi kalau if itu hanya satu. If, elif, else gitu. Strukturnya kayak gitu. Oke, di sini untuk grade D ya, kita harus lebih dari sama dengan 60. N skor kurang dari sama dengan 69. Maka ini munculin yang namanya grade D ya. Oke, di kondisi terakhir kalian bisa pakai elif atau bisa pakai else ya, karena di sini kedua-duanya benar. Misal kalian pakai elif, maka dia kodenya bakalan seperti ini. Tapi ketika kalian pakai else, kalian cukup seperti ini ya. Nantinya kita dapat print grade A. Nah, kedua dari cara ini itu udah benar ya. Kedua cara ini itu sama. Tapi untuk kode yang efektif, setiap kondisi yang terakhir itu usahain menjadi else. Ya, jadi yang elif ini kita nggak perlu guys. Kita komenin aja. Kita jadiin komen dulu ini. Dan kondisi itu nggak perlu yang elif itu ya. Lalu kita hapus aja deh biar efektif. Nah, kayak gini. Ini kalau kita jalanin, dia bakal munculin E. Kenapa? Karena kita skornya 0 guys di sini. Skornya tuh 0. Kita bisa ubah menjadi, misal kalau pengen A, kita nilainya harus berapa? Oke, 96 ya. Coba. Ketika 96, maka kondisi yang di dalam ini itu bernilai true dan ngejalanin grade A ya. Dan ketika kita pengen misal kalau grade C gitu, grade C itu tinggal kita rentangin 70 sampai 79, yang berarti dia ada di 73. Oke, boleh lah. Kita play dan dia dapat grade C seperti itu.
Dan bagaimana caranya agar input dari sini tuh bersifat dynamic, atau kita bisa ubah-ubah nih nilai variabel ini. Itu ada yang namanya perintah input. Kalian cukup perintah input, dan di sini masukkan skor ujian. Ini tuh sebagai keterangan bahwa ini tuh input yang isinya tuh skor ujian. Oke, sebelum ke sini kita harus ubah dulu bahwa skor input ini tuh harus bersifat integer. Dan itu ada caranya pakai int di awal, maka itu bakal berubah menjadi integer. Nah, misal kita pengen masuk ke kondisi D ya. Kita cukup 67. Maka dia masuk ke grade D. Nah, kalian lihat nggak perubahan yang beda? Di sini kita nggak perlu ngetik di kodenya, tapi kita nge-inputin di form ini. Form input ini. Kita bisa masukin nilai-nilai skor. Terserah kalian. Dan bahkan dia tuh bakalan langsung ngeprediksi kalian tuh dapat grade apa. Misal kalian pengen, misal nilai kalian tuh pas ujian tuh dapat A, dapat 92 ya. Nah, maka ketika kalian masukin 92, kode program ini bakalan berjalan dan menghitung hasilnya. Maka hasilnya itu adalah grade A. Karena yang salah satu yang pasti sudah memenuhi yaitu yang ini. Semuanya bernilai false. Seperti itu. Dan ingat, ini tuh dibaca dari atas ke bawah ya. Sekuensial, berurutan gitu, dari atas ke bawah. Jangan tiba-tiba langsung ngecek di bawah dulu. Harus dari atas. Oke? Nah, untuk masalah ini, itu kita sudah seperti ini aja. Dan aku ada sebuah tugas buat kalian. Dan tugas ini, aku juga bakal bikin ini, sebuah studi kasus buat kalian. Tapi beda jenisnya. Misal, aku pengen di sini sistem diskon kupon, ya. Kita pengen ada sistem diskon kupon untuk misal persyaratannya, ya. Nah, diskon kupon ini ketika saya pengen dapat atau ngasih diskon 10% jika syaratnya, oke, jika skor, atau jangan sistem kupon deh, gini aja deh guys, gua pengen seperti sistem penilaian aja lagi biar sama. Nah, di sini tapi gua pengennya ketika ini tuh berada di rentang 80 ya, 80 sampai 100 itu A. Terus ini 70. Ini 60 sampai 79 itu B. Dan ini itu 50 sampai 59 itu dapatnya C. Dan ini ketika 40 ya, 40 dan ini 50. 49 itu dia pengen ngejalanin D. Dan jika di bawah 40 maka dia E, atau kalian bisa bilang tidak lulus ya. Oke, ini tugas kalian. Dan aku pengen kalian buat sebuah input seperti ini yang nantinya kalian bisa masukin form kayak gini. Kalian bebas masukin untuk ngetes program kalian jalan apa enggak gitu kan. Nah, misal aku 92, nah ini berarti udah jalan dong, karena dia memenuhi kondisi yang di sini. Karena jika skor siswa itu 90 hingga 100, dia harus A kan. Dan aku juga pengen kalian ngebuat program ini di sini dan tunjukkan hasilnya di komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk episode selanjutnya, kita akan coba membahas yang namanya perulangan atau looping. Ya, di sana tuh ada jenisnya. Dan ada 3 jenis kalau nggak salah ya. Untuk while, untuk for, dan untuk repeat until. Dan repeat until ini sebenarnya kalau di Python tuh beda lagi. Dan intinya, perulangan tersebut itu bakalan ngebuat kalian lebih mudah menulis hal yang berulang. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Saya Farhan, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di komentar dan saya dengan senang hati akan membalas komentar kalian.
Terima kasih guys. Bye-bye.